semakin mendalam. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Why Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari Tuhan. Puji Tuhan. Markas Iris dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan, setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah nih, gugur pemain, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kecap setan. Makasih. Ayo. Puji Tuhan, satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Goyang dong. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu.
satu anak Tuhan bawa teman pergi flaminggo. 4 anak Tuhan pergi flaminggo. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi flaminggo. 5 anak Tuhan pergi flaminggo. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi flaminggo. 6 anak Tuhan pergi flaminggo. 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi flaminggo. 7 anak Tuhan pergi flaminggo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi flaminggo. 8 anak Tuhan pergi flaminggo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi flaminggo. 9 anak Tuhan pergi flaminggo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi flaminggo. 10 anak Tuhan pergi flaminggo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi flaminggo. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Selamat. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Puji Tuhan, haleluya. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Puji Tuhan, haleluya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus
Sehat semuanya? Iya. Oke, puji Tuhan kalau adik-adik yang di rumah semuanya sehat. Kakak mau tanya dong, yang kemarin acara perayaan ulang tahun gereja seperti apa? Sukacita nggak? Oke, sukacita. Hadiahnya mantap nggak? Oh, pasti mantap dong. Terus kakak-kakaknya senang banget lihat kalian. Kita udah bertemu. Kita udah melihat semua adik-adik yang di rumah, semuanya sehat-sehat. Yang tadinya misalnya pendek sudah tinggi. Yang tadinya badannya kecil sudah besar. Yang tadinya masih 7 tahun sudah 8 tahun. Bahkan yang sudah remaja pun. Kakaknya senang banget sudah bertemu dengan adik-adik yang di rumah. Adik-adik senang gak ketemu kakak-kakaknya? Oh iya. Terus adik-adik sudah lihat gereja kita, gerejanya bagus apa enggak? Oh iya. Kita pasti sukacita semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Oke, saatnya kita memulai ibadah kita. Hari ini adik-adik yang di rumah saya mengundang untuk bangkit berdiri. Karena saya percaya semuanya adik-adik sudah siap untuk mengikuti ibadah. Pasti semuanya sudah di depan HP mamanya. Pasti adik-adik sudah duduk manis di depan laptop mamanya ataupun di depan TV-nya. Ya kan? Pasti kalian sudah cantik, sudah ganteng dan sudah kenyang tentunya. Oke, adik-adik bangkit berdiri. Laskar Kristus berjaga. Kita bernyanyi kepada Tuhan. Kita katakan setinggi-tingginya langit. Ayo, semuanya pakai gerakan ya. Kasih
Pasti adik-adik di rumah juga senang karena kita masih bisa bernyanyi kepada Tuhan. Tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Silakan duduk adik-adikku yang di rumah. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita memuji Tuhan. Kita mau katakan dari semula telah Kau tetapkan, dan nanti kita masuk dalam doa pembukaan kita. Semuanya sikap berdoa ya. Duduk yang manis. Lipat tangannya ya. Duduk yang manis. Kita mau bernyanyi kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, semua baik Tuhan. Semua baik Tuhan. Sama katakan doa kita, berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya, amin. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Saya mengundang semuanya adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan, menyerahkan ibadah kita ini kepada Tuhan, supaya ibadah kita ini berkenan kepada Tuhan. Dan nanti juga berdoa bagi abang-abang, kakak-kakak yang melayani hari ini, supaya Tuhan juga memberkati. Di hari pujian nanti saya mengundang Bang Baharu untuk berdoa di tengah-tengah kita. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Oh Tuhan, mau pimpin seluruh keluarga kami. Adik-adik bangkit berdiri ya. Lipat tangannya. Ya, sikap berdoa tetap ya. Seluruh keluarga kami
semuanya, kita lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Ulangin setelah abangnya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini kami kembali bersyukur atas kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang boleh kami nikmati hingga hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, sangat baik bagi kami semuanya. Pada hari ini kami boleh kembali beribadah, memuji Tuhan, meninggikan namamu lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, itu semuanya adalah karena anugerah-Mu bagi kami semua. Sehingga Tuhan Yesus, hari ini kami semuanya bersukacita atas anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini pun kami berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, yang ikut beribadah pada pagi hari ini. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berikan sukacita sehingga ibadah kami sungguh nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat seluruh kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan berkati, berikan kesehatan, berikan kesetiaan, berikan kesabaran untuk melayani kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang hari ini yang melayani Tuhan. Engkau berkati yang membawa acara, pemain musik, bahkan yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami. Tuhan memberkati sehingga lewat firman-Mu kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami, ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya kami serahkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk adik-adik yang di rumah. Sebelum itu kakak-kakak mau ini dong menyampaikan bahwa kami sangat bersukacita juga video-videonya dan rekamannya dikirimkannya. Top. Ya, si Kesia, 2 album. Siapa lagi yang itu? Si Tobi, 1 album. Sinia berapa album? 2 album. Bernyanyi Sinia rupanya. Terus siapa lagi ya? Terima kasih. Gitu. Top. Pokoknya adik-adik semuanya mantap videonya. Kakaknya seneng banget. Berarti kalian respon. Tapi itu loh, kayaknya nggak ada itunya videonya lama ya. Itu loh si Matthew. Ada. Oh berarti aku yang nggak lihat berarti. Oke. Siapa lagi yang belum? Si Fanny ya. Fanny nggak ada ya. Oke dong. Yang di rumah, teman-teman kami, adik-adik kami yang di rumah, tolong dikirimkan videonya ya, supaya kami juga senang banget. Berarti kalian mengikuti ibadah. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan pujian kepada Tuhan. Tangan di pinggang. Oh, enggak usah deh. Ini duduk. Oke. Happy ya. Oke. Berikan persembahannya. Oke, di tangan kanan ya. Semakin happy ayah.
Kita mau bersuka cita pada hari ini. Kakak mau tanya dong, yang ulang tahun di bulan Oktober siapa aja ya? Ada nggak? Banyak ya? Bang Paharu? Ih, gimana sih Kak Esther ini? Oh iya, yang soalnya bulan lalu juga belum traktir. Oke, yang ulang tahun di bulan Oktober mungkin ada, cuman belum disampaikan ke kakak. Waktu itu kan kakak pernah pesankan kalau mau ulang tahun nggak apa-apa, dijapri kakaknya, Kak aku tanggal segini ulang tahun ya, tolong dong disampaikan pada saat ibadah, nggak apa-apa ya, kami tunggu ya japriannya ya. Oh, si Nathan Aritonang juga ulang tahun. Oh 24, oh iya, wih, lengkap. Oke, nah, oke. Yang minggu ini ulang tahun ada loh, ada kita yang cantik. Dia ulang tahun pada tanggal 21 Oktober, hari Kamis yang lalu. Nah, dan adanya itu ada loh di sini. Kita panggilkan Nia Pakpahan. Tanggal 21 kemarin Nia ulang tahun yang ke berapa? Ke berapa? 17 tahun. Oh, ke 7 tahun teman-teman. Dikiranya ke 17. Dikiranya oh, gitu. Jangan dulu. Oke. Ulang kakak. Oke, ini. Jangan bikin dulu. Happy birthday. Jangan dulu ya. Happy birthday Nia. Nia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tanggal 21 si Nia ulang tahun yang ke-7. Ayo dong teman-teman, kita ucapkan dong kepada si Nia, selamat ulang tahun ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Nia, Tuhan Yesus memberkati. Ayo jawab dong, gimana ngomongnya sama teman-temannya? Yang kencang bilangnya. Terima kasih teman-teman, dan aku ya sebesar selalu panjang umurnya Dan makin pintar. dan berputra. Oke, Nia sudah menjawab. Terima kasih teman-teman. Kakaknya belum. Terima kasih gugus kami. Ih, suaranya makin habis. Terima kasih gugus kami Bu. Iya. Oke, panjang umur ya Nya. Oke. Yang ada lagi yang mau disampaikan? Sudah? Oke. Terima kasih ya. Oke. Iya. Hari ini sini agak malu mengeluarkan suaranya. Biasanya dia puji Tuhan, haleluya, terima kasih. Gitu. Hari ini suaranya agak dikurangkan. Oke, ya. Adik-adik yang di rumah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, siapkan Alkitabnya, siapkan bolpennya. Kita mau menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Aster. Kita naikkan pujian kepada Tuhan, pujian yang berkata, "Ku buka hatiku untuk firman-Mu." Oke. Katakan, "Ku buka hatiku untuk firman-Mu." Ku buka hatiku untuk firman-Mu dan melakukannya.
kasih kakak. Puji Tuhan. Ya, kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu kita, dan kita ketemu lagi dengan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan sudah sangat sering, dan adik-adik pasti sudah tahu nih ceritanya apa. Oh, nanti begini loh, nanti begini pasti. Karena apa udah tahu? Karena ini udah sering sekali kakak-kakaknya ceritakan. Bagi siapa yang tidak ingat, aduh kenapa nggak ingat? Bagi siapa yang masih ingat, keren. Tapi bagi siapa yang baru kali ini tahu cerita ini, dengarkan baik-baik. Dan nanti ketika kakaknya bercerita akan ada kuis. Sehingga jangan kemana-mana, kalau firman Tuhan harus tetap duduk yang manis. Tadi udah disuruh duduk, tadi berdiri posisinya kakak duduk ya. Oke. Hari ini kakak akan cerita tentang yang tertulis di 1 Samuel 17, langsung buka. Di 1 Samuel 17 ayatnya yang pertama sampai selesai, sampai 58. Oh, banyak banget kak, 58 ayat. Iya. Baca di rumah bagi kakaknya yang sudah pratama dan sudah madya. Harus dibaca di rumah. Dan kirimkan videonya, apa yang kamu baca ceritakan kepada kakak di videonya, nanti akan ditampilkan untuk minggu depan. Hari ini kakak akan ceritakan tentang 1 Samuel 17 ayat 1 sampai dengan 58. Di situ tertulis ada cerita tentang si Daud melawan siapa? Ih, kok ada yang bilang melawan si Saul? Si Daud melawan Goliat. Ada di sana ceritanya tentang si Daud melawan si Goliat. Si Daud ini masih anak kecil. Bukan anak kecil ya, masih mungkin pemuda atau remaja, tapi masih belum bisa usianya atau umurnya masuk dalam usia atau tergolong menjadi tentara kalau sekarang adik-adik tahu. Yang bisa berperang. Si Daud itu masih belum bisa usianya. Sehingga kerjanya dia menggembalakan kambing domba. Jadi sehari-harinya dia setiap hari dia akan menggembalakan kambing domba orang tuanya. Kenal kambing kan? Kenal domba? Iya, kambing domba mereka banyak. Itulah tugasnya si Daud. Jadi dia menggembalakan kambing dombanya bukan di taman. Bukan, dia menggembalakan kambing dombanya itu ke hutan karena di sana banyak rumput. Dan di sana ada banyak bahaya. Ada harimau, ada beruang yang mau menerkam si kambing sama si domba. Tapi si Daud itu sudah terbiasa mendengar aungannya harimau, sudah terbiasa melihat beruang, bahkan dia bisa mengalahkan. Ketika beruang itu ketika beruang atau harimau itu mau menerkam kambing dombanya si Daud, maka si Daud akan melawannya. Suatu hari papanya Daud namanya Isai. Isai atau papanya Daud bilang sama si Daud begini, Daud, besok kamu pergi melihat abang-abangmu, karena ada abang-abangnya 3 masuk dalam anggota atau masuk dalam tentara, jadi ikut berperang. Lihat besok abang-abangmu di lembah terbatin namanya, lihat apakah mereka masih hidup. Namanya juga berperang kan? Kamu lihat bawa makanan ini, kasih kepada abang-abangmu dan lihat apakah mereka masih hidup. Si Daud langsung semangat, pagi-pagi sekali dia langsung pergi untuk melihat abang-abang dan kakak-kakaknya, abang-abangnya masih hidup atau tidak. Dia langsung pergi ke pos, kan ada posnya. Kalau kita pergi ke siapa pernah lewat UKI kan ada tuh benteng ini kan, ada di situ pos, nggak boleh sembarangan. Nah dulu juga begitu, ada pos penjagaan yang menjaga. Terus datang si Daud, aku mau kasih ini makanannya, oke, tinggalkan di situ. Tentaranya larilah si Daud melihat tentara-tentara Israel yang sedang berbaris menghadapi musuh. Si Daud datang karena dia kecil, agak pendek begitu, karena belum usianya untuk bertumbuh tinggi. Dia datang terus dia tanyain, dilihat abangnya, oh abang saya masih ada 3. Ada 3 abangnya yang ikut tentara masih hidup. Pertanyaannya adalah siapa nama ketiga abangnya itu? Ada tertulis di 1 Samuel 1 ayat yang ke-12 sampai ke bawahnya. Lihat ada nama 3 abangnya di sana. Siapa nama abangnya? Itu pertanyaannya, dan itu kuis.
Oke, itu pertanyaan dan itu kuis. Nah, ketika dia melihat di depan tentara Israel ini ada musuhnya berhadap-hadapan, terus dia melihat seorang yang sangat tinggi. Di Alkitab ditulis tingginya 6 hasta. 6 hasta lebih sejengkal katanya begitu ya. 6 hasta. Kakak tadi lihat 6 hasta itu berapa meter sih? Ternyata 6 hasta itu kira-kira 2,7 meter. Kak Aster ada 2 meter enggak? Kak Aster berapa meter ya? Oke, kakak nggak malu-malu. Sebenarnya sih malu ya. Kira-kira si Goliat itu 2 kali lah dari Kak Aster tingginya. Dia gagah. Dia memakai perisai, namanya juga seorang tentara. Ada besi di sininya. Sepatunya juga berat. Pernah lihat sepatu polisi nggak? Kakak pernah pakai sepatu polisi? Aduh, beratnya, berat banget. Berat. Terus dia dengan sombongnya si Goliat ini berkata sama pasukan Israel itu, pasukan Israel, nggak usah kamu berbaris di situ. Kita sini 1 lawan 1. Katanya begitu. Setiap pasukan Israel mendengar itu, mereka ketakutan. Karena apa? Si Daud ini tergolong disebut manusia raksasa karena dia tinggi, dia besar. Datanglah tentara-tentara Israel, tidak ada yang berani. Mereka ciut semuanya, mereka takut. Terus si Daud pas dia datang didengarnya, terus dia tanya sama tentara Israel, kalau ada yang mengalahkan dia, emang mau diapain? Mau dikasih apa? Katanya kayak gitu. Terus ketika abangnya mendengar si Daud mulai berbicara dengan tentara Israel yang lain, terus abangnya bilang gini, pulang kamu, ngapain kamu di sini? Terus si Daud bilang, orang aku cuma bertanya. Terus dia pergi lagi. Kalau saya kalahkan orang Filistin yang sombong itu, apa hadiahnya? Kira-kira seperti itu. Terus kata tentara itu, katanya kalau kita bisa mengalahkan dia, maka dia bisa menjadi hamba kita. Dia akan tunduk sama kita. Oh, kata si Daud. Terus kata tentara Israel ini anak kecil kenapa nanya-nanya ya? Terus dia kasih tahu kepada rajanya, Raja, ada anak muda yang bertanya, kalau saya kalahkan orang Filistin itu, saya dapat kira-kira hadiahnya apa? Seperti itu. Terus rajanya bilang, si Saul, panggil dia kemari. Dipanggillah si Daud. Terus dia bilang, anak kecil, kenapa kamu bertanya-tanya begitu? Kata Raja Saul. Terus Daud berkata, aku mau mengalahkan dia, Raja. Terus Saulnya bilang, kau mau mengalahkan dia? Kamu masih belum bisa. Lihat aja dia, gagah perkasa, tinggi. Tapi saya mau mengalahkan dia. Baiklah, kata Raja Saul. Akhirnya Raja Saul kasih dia bajunya, baju yang biasanya orang perang pakai, yang berat, perisainya, dikasih sepatunya, pokoknya berat loh. Dikasih senjata ke dia. Terus si Daud pakai, kelonggaran semua, kedodoran, karena masih belum bisa dia jadi tentara. Terus dia bilang, udahlah Raja, saya nggak bisa makainya Raja, saya begini aja tampil seperti ini. Terus dia ambil 5 batu kecil, dia ambil. Terus adik-adik tahu namanya katapel ya, namanya. Oke, dia bawa katapelnya. Terus dia berlari dari barisan Israel. Karena dengan sombongnya Raja Goliat ini selalu bilang, 1 lawan 1 lah, gak usah berbaris, 1 lawan 1 lah, selalu begitu. Akhirnya datang si Daud, dia berhadap dengan si Goliat. Terus dia bilang, saya lawanmu. Terus Goliat bilang, aduh anak kecil ini, aduh kenapa kamu tampil enggak? Sepertinya kamu bukan lawan saya. Tetapi si Daud mengatakan, kalau kamu datang dengan senjata, saya datang atas nama Tuhan Yesus, atas nama Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Terus dia katapel tuh. Kira-kira berhasil nggak? Berhasil nggak? Berhasil. Kena di sininya. Karena apa? Karena si Daud itu adalah penggembala. Jadi dia udah sering melakukan hal-hal seperti itu ketika dia melakukan pekerjaannya menjaga kambing domba orang tuanya. Ketika batu itu kena di sininya, pop! Langsung Goliat di end. Tahu di end?
langsung Goliat mati, meninggal. Dia langsung meninggal. Orang Filistin atau bangsanya si Goliat yang melihat langsung ketakutan. Udah kalah pendekar kita. Aduh, lari. Mereka lari, majulah bangsa Israel, tentara-tentara Israel tadi, maju mereka untuk merampasi orang Filistin itu. Terus si Daud juga maju, dia potong kepalanya si Goliat. Karena Goliat sudah menghina barisan tentara Tuhan, yaitu orang Israel. Dan si Daud tidak senang akan hal itu. Karena apa? Daud itu terlahir dari keluarga yang menyembah Tuhan. Dia mengenal Tuhannya, Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa Kak? Kok bisa dia kenal Tuhan? Iya, karena ketika dia ditanya oleh Raja Saul, kamu bisa apa? Terus dia bilang, harimau beruang yang mengancam nyawa kambing dombaku ketika mereka mau nerkam, saya kalahkan. Dan saya tahu karena Tuhanlah itu bisa saya kalahkan. Itu jawaban si Daud. Nah, adik-adik, dari cerita ini adik-adik harus tahu bahwa adik-adik sama dengan Daud, sama-sama menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan berarti adik-adik besok pergi ke Taman Safari lihat harimau langsung dilawan. Bukan seperti itu ya. Tapi adik-adik adalah adik-adik yang keluarganya juga memuji Tuhan. Sehingga ketika adik-adik dipancing di luaran, atau ada adik-adik main-main mungkin di taman, terus ketemu dengan orang-orang yang kasar omongannya, jangan pernah ikutin. Atau mungkin adik-adik dibully, buncit, kecil, gak usah diladeni. Ya, gak usah, gak harus seperti itu. Kayak si Daud gak harus seperti itu. Sekali dia katapel, setinggi apa, sebesar apapun, sehebat apapun, jika Tuhan, seperti yang kata Daud, jika atas nama Tuhan Yesus, kata dia, dan terjadi. Atas nama Tuhan Yesus, Daud menjadi pemenang. Puji Tuhan. Ingat tadi dari kuisnya adalah ada 3 nama abangnya si Daud. Siapa ketiga nama tersebut? Oke, dijawab. Itu ada di 1 Samuel. Itu ada di 1 Samuel ya. 1 Samuel 17. Lihat dan baca, pelajari di rumah. Untuk abang-abang Pratama dan Madia seperti kakak bilang tadi, bacalah itu, ceritakan kepada kakak melalui video. Untuk adik-adik saya yang balita tetap seperti biasa. Seperti siapa itu ya? Kezia ya, yang pintar itu. Baca kitab suci. Oke, tetap kakak-kakaknya menunggu adik-adik kami balita untuk mengirimkan video bernyanyinya. Oke, puji Tuhan. Kita akhiri cerita ini dan kita akan berdoa. Semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kak Aster akan memimpin di dalam doa, adik-adik mengikuti dalam hati. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat perlindungan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami rasakan Tuhan, 1 minggu telah berlalu dan hanya karena pertolongan Tuhanlah kami boleh tiba di hari Minggu yang indah ini Tuhan Yesus. Kami boleh beribadah, mempunyai waktu dan kesempatan semua karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Bapak yang baik, adik-adik sekolah minggu kami yang masih beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa. Hadirlah di dalam rumah mereka Tuhan, pribadi lepas pribadi mereka. Hadirlah Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Kami boleh rasakan kehadiran Tuhan melalui kesehatan yang boleh mereka terima. Kepintaran yang hari lepas hari Tuhan akan Kau pertambahkan bagi adik-adik sekolah minggu kami. Kami percaya Tuhan mereka akan bertumbuh menjadi anak yang patuh kepada orang tua, terlebih yang takut kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Demikian juga kami semuanya guru-guru sekolah minggu. Engkau masih berikan kami waktu kesempatan untuk melayani Engkau melalui pelayanan sekolah minggu. Kami percaya Tuhan Allah kami yang hidup, Engkau akan memperlengkapi kami dengan talenta yang daripada Tuhan. Engkau akan memperlengkapi kami Tuhan dengan hikmat yang daripadamu, pengurapan yang daripadamu, sehingga hari lepas hari kami akan menikmati buah-buah pelayanan kami Tuhan Yesus di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami yang baik. Dan hari ini juga Tuhan kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu kami yang belum berkesempatan Tuhan untuk boleh mengikuti ibadah online ini. Mungkin mereka dalam keadaan sakit atau mungkin mereka dalam keadaan malas. Tuhan,
kami bawakan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus ketika mereka sakit, Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Ketika mereka dalam keadaan malas Tuhan, mari ingatkan kembali mereka Tuhan, agar mereka kembali datang dan bersemangat untuk mengikuti ibadah. Terima kasih Bapa yang baik. Orang tua mereka juga Tuhan, Engkau berkatilah pekerjaan dan usaha setiap orang tua anak-anak sekolah minggu kami. Biarlah kiranya melalui usaha pekerjaan mereka, ketika Tuhan memberkati keberhasilan dan keberuntungan, Tuhan akan mengikuti setiap langkah orang tua mereka, sehingga terpenuhilah setiap kebutuhan anak-anak sekolah minggu kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga kami berdoa bagi gerejamu Tuhan, GPI Bukit Permai. Kami berdoa Tuhan bagi gembala sidang kami berdoa bagi para hamba-hamba Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu, Tuhan Allah kami yang hidup. Ketika Tuhan mempersatukan kami di dalam gereja Pentakosta Sidang Bukit Permai, kami percaya Tuhan, roh yang saling mengasihi itulah Tuhan beri bagi kami. Maka dimanapun mereka Tuhan berada, apapun yang menjadi aktivitas setiap jemaat-jemaat Tuhan, Engkau ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur karena kami percaya Tuhan, ketika bangsa ini Tuhan Yesus masih Allah kami yang hidup bergumul dengan penyelesaian COVID-19 dan kami ada di tengah-tengah bangsa ini, maka Tuhan akan lindungi kami. Kami akan menjadi Tuhan anak-anak spesial di hadapan Tuhan. Terlindungilah kami Tuhan Yesus dari semuanya itu, sehingga kami akan lebih leluasa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami sampaikan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita boleh sama-sama berdoa, doa penutupan kita. Bapa kami di dalam sorga, Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke, sudah dengarkan firman Tuhannya dan ingat kuisnya. Oke, dan nanti kirimkan. Jangan lupa mengirimkan videonya seperti yang dibilang Kakak Aster tadi. Oke, saatnya kita akan bersalam sehat satu dengan yang lain, sama opungnya, mamanya, kakaknya, semua yang ada di rumah. Salam sehat ya. Kita bernyanyi memuji Tuhan, kita katakan Yesus kekasih jiwaku. Saya mengundang kakaknya untuk maju ke depan.